Oke, record. Ini perkuliahan kita yang terakhir ya. Tapi jangan lupa, akhir itu bisa jadi awal dari semuanya ya, awal dari segalanya ya. Jadi ini belum tentu benar-benar berakhir gitu. Berakhir pertemuan ini aja, tapi kan awal segalanya kan buat kalian. Itu satu. Terus yang kedua, tugas jangan lupa ya. Tugas dikumpul yang ngambil mata kuliah saya praktik perancangan peraturan perundang-undangan. Dia hari ini terakhir ngumpul tugasnya ya, tugas untuk himbauan ya. Nah, saya harap bikin videonya serius, jangan asal ngumpul aja. Eh, Seperti itu ya, jangan asal ngumpul aja. Sama kayak puasa ya, sama kayak puasa. Jangan asal puasa aja gitu kan. Apa sih manfaatnya seperti itu gitu. Itu terus nanti dapatnya kalau puasa asalan kan dapatnya cuma lapar dan dahaga aja kan, sama kayak bikin tugas kan. Dapatnya cuma lapar dan dahaga aja tuh. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, eh, untuk mata kuliah praktik acara Mahkamah Konstitusi kita mulai Senin ini ya, kita mulai Senin ini. Tugasnya saya bikin beda ya, tugas videonya dikurangi tapi tugas tulisannya akan saya maksimalkan tuh. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah penulisan footnote dan kutipan tuh. Nah, saya pengen itu selesai tuh. Yang ketiga, terus yang keempat, sekarang bisa benar-benar kita mulai mata kuliah episode terakhir kita ya, mata kuliah praktik peradilan tata usaha negara. Nah, khusus pada episode yang terakhir ini, kita akan berpraktik mengenai penyusunan putusan pengadilan tata usaha negara. Pak Rory, kalau praktik putusan pengadilan tata usaha negara, itu siapa yang nyusun tuh putusannya? Nah, kalau putusannya bukan penggugat, bukan tergugat, bukan pula advokat yang nyusun ya. Yang nyusun adalah majelis hakim tuh, kan dibantu oleh panitra tuh, itu ya. Itu dibantu itu tuh. Nah, jadi kan kalian sebagai penggugat bisa nanti, sebagai tergugat tadi kemarin saya share, kemudian ini sebagai hakim lagi ya kan, cita-cita kalian harus tinggi tuh, bisa jadi advokat, kan hukumnya enak nih sarjana hukum, bisa jadi advokat, kemudian bisa jadi jaksa, bisa jadi hakim. Nah, tapi jangan jadi terdakwa ya, jangan sampai jadi terdakwa terpidana ya. Itulah cita-cita harus tinggi ya, apa segala macam. Zaman saya pasti tentunya beda dengan zaman kalian ya, segala macam. Nah, itu ya. Kita mulai perkuliahan saya, tapi saya pengen flashback dulu eh, mata kuliah saya di semester 3 ya, mengenai hukum acara tata usaha negara tuh. Saya flashback sedikit dulu ya. Saya flashback sedikit dulu. Eh, Tunggu sebentar ya, kita bahan saya buka dulu ya. Nah, ini saya capture supaya enak nih, kalian bisa membedakan jenis-jenis putusan dari hakim pengadilan tata usaha negara. Saya capture. Oke, ini masalah putusan dan saya besarkan dulu ya. Ini masalah putusan dan pelaksanaan putusan. Ini materi saya di hukum acara tata usaha negara semester 3 ya. Nah, ini putusan di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Ingat ya, ketika saya katakan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka itu berarti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Itu ya. Beda halnya kalau saya katakan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ini kalau kita lihat di pasal 97 dan pasal 108 sampai dengan 114 Undang-Undang Peratun, putusan tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.
Itu ya. Saya matikan ini dulu ya. Nah, itu tidak punya kekuatan apabila tidak dibacakan di persidangan. Dia harus dibacakan di persidangan. Jangan lupa juga ketuknya ya, ada ketukannya tuh. Ada yang ketuk 1 kali, ada yang ketuk 3 kali itu. Seperti itu. Kemudian putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda yang tertulis. Jangan misalnya yang ini putusannya menolak, ditolak, ya ini putusannya diterima. Jangan ya, harus sama tuh. Dalam literatur Belanda dikenal vonis dan Geris Putri Adelia. Vonis yaitu putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa. Kemudian ada juga nih Geris yaitu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga hanya tersedia upaya hukum khusus. Ingat ya, yang diterima kita adalah putusan itu harus inkrah ya, jadi berkekuatan hukum tetap ya. Ada vonis, ada HSD ya. Pak Apip Amrullah masuk. Kemudian ya, perbedaan maksud hasil putusannya ini seperti saya bilang, kalian harus tahu tuh. Pasal 97 ayat 7 harus dibedakan mana gugatan ditolak, mana gugatan dikabulkan, mana gugatan tidak diterima, mana gugatan gugur. Semuanya itu beda-beda tuh putusan pengadilannya tuh. Ini kalau gugatan ditolak, apabila putusannya berupa penolakan terhadap gugatan dari penggugat, berarti memperkuat katun yang dikeluarkan. Misalnya Pak Haji Yansah nih, Pak Haji Yansah mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan. Nah, kemudian putusan beda ya, keputusan dengan putusan itu beda tuh. Kemudian putusan pengadilannya menyatakan bahwa gugatan Pak Haji, Pak Yansah ini ditolak. Artinya katun yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara itu diperkuat tuh. Itu maksudnya gugatan ditolak. Tapi kalau gugatan dikabulkan, bisa sebagian atau seluruhnya, berarti tidak membenarkan katun yang dikeluarkan oleh tergugat atau tidak membenarkan sikap pasif ya, tidak berbuat apa-apa yang dilakukan tergugat padahal merupakan kewajibannya. Pak Haji Ansah mengajukan gugatan terhadap katun, kemudian dikabulkan oleh putusan pengadilan, berarti katun yang dikeluarkan oleh yang tergugat tadi itu menjadi ini ya, jadi menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum, baik yang sebagian atau seluruhnya. Seperti itu tuh. Kemudian gugatan tidak dapat diterima. Nah, gugatan tidak dapat diterima nih beda lagi nih. Beda, ditolak, tidak dapat diterima, itu beda lagi. Berarti gugatan tidak memenuhi persyaratan. Persyaratan dalam rapat permusyawaratan maupun pemeriksaan persiapan. Jangan lupa, ini dalam Undang-Undang Pratun, kan ini ngajukan nih gugatan terhadap suatu katun. Nah, beda sama pengadilan negeri, iya, itu ada yang namanya pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu ada yang namanya rapat permusyawaratan, ada yang namanya pemeriksaan persiapan. Nah, gugatan tidak dapat diterima itu diputuskan dalam konteks itu ya, dalam pemeriksaan pendahuluan, dalam konteks tidak memenuhi persyaratan. Itu ya. Ini tidak memenuhi, tidak dapat diterima nih. Itu ya. Kemudian ada yang namanya gugatan gugur. Kalau gugatan jatuh Pak Rory, jatuh dan gugur kan sama. Kita jelasin dulu ya. Gugatan gugur. Gugatan gugur apabila para pihak atau kuasanya tidak hadir nih dalam persidangan yang telah ditentukan dan mereka telah dipanggil secara patut. Ini dalam hal penggugat ya. Para penggugat nih atau kuasanya tidak hadir. Kan gugatan diajukan nih oleh penggugat beserta kuasanya. Itu di gugatannya dinyatakan gugur apabila mereka telah dipanggil secara patut. Kemudian perbaikan gugatan yang diajukan oleh pihak itu telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan atau daluarsa ya. Penggugat ya, perbaikan gugatan yang diajukan telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan ya. Seperti itu ya. Karena ini terkait gugatan ya. Oh, ini langsung di silent ya. Yang baru masuk di silent. Oke.
Jangan ini ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya. Yang penting jelas dulu. Tolong yang baru masuk, tolong Pak Boni di silent ya. Di silent, di mute ya. Ya, Pak. Ya. Itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait perbedaan maksud hasil putusan? Jelas dulu ya bedanya ya. Maksud dari ini ya, maksud dari gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, gugatan gugur. Itu ada bedanya masing-masing ya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tolong yang belum di mute ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Ini Pak Bahrul Maji ya. Ya, Pak. Tolong ya saya mute aja udah nih. Soalnya kalau saya mute, saya keluar dari mode share screen nih. Nah, makanya saya minta tadi yang ini di mute sendiri secara personal. Nah, kalau saya nge-mute di sini, saya keluar dari share screen. Seperti itu tuh. Iya, Pak. Itu ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan terkait perbedaan maksud hasil putusan? Jelas ya, gugatan ditolak apa maksudnya? Gugatan dikabulkan apa maksudnya? Gugatan tidak diterima apa maksudnya? Gugatan gugur apa maksudnya? Itu ada maksudnya, ada konteksnya masing-masing. Ini pelaksanaan putusan, saya rasa yang ini ya. Nah, tidak cukup hanya melihat tadi ya. Makanya saya bilang tadi tuh Undang-Undang Peratun tuh. Nah, ini sekarang ada Perma nomor 8 tahun 2017. Ini dalam rejim Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, ini ya. Saya capture aja. Jadi saya nggak bolak-balik buka file gitu. Di pasal 17 nih, amar putusannya, atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan berbunyi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima ya. Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau pengadilan tidak berwenang. Kemudian bisa juga nih mengabulkan permohonan pemohon, kemudian mewajibkan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk menerbitkan keputusan dan atau melakukan tindakan. Kemudian menolak permohonan pemohon dalam hal alasan permohonan tidak beralasan hukum, menyatakan permohonan gugur dalam hal pemohon ini sudah dipanggil 2 kali berturut-turut pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah. Ini pemohonnya apa sih maksudnya? Mengirimkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi ketika dipanggil berturut-turut dalam 2 kali dalam persidangan 2 kali berturut-turut pada sidang pertama dan kedua, dia tidak hadir. Ini tidak serius ini kata pengadilan. Udah, permohonannya gugur aja nih. Nah, seperti itu ya. Ini putusan pengadilannya atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan atau tindakan bersifat final dan mengikat. Ingat ya, ini dalam konteks Perma nomor 8 tahun 2017. Ini merupakan pelaksanaan dari salah satu poin dari Undang-Undang 30 tahun 2014. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Perhatikan rejimnya masing-masing ya, rejim-rejim Undang-Undang Peratun, rejim Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kemudian dalam kasus ini Perma nomor 8 tahun 2017 itu beracara untuk memperoleh putusan atau penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan. Judulnya panjang juga ya. Pak. Sampai di sini ditanyakan. Silakan. Mau nanya, Pak. Silakan. Mau nanya berkaitan dengan putusan yang ditolak. Saya mau nanya, apakah semua kasus itu bisa diturunkan, Pak? Paling tidak kita harus ngerti itu dulu. Oh iya itu tuh. Seperti itu ya. Apakah semua gugatan itu putusannya ditolak? Itu pertanyaan Pak Aryadi satu.
Terus yang kedua, benar yang disampaikan oleh Pak Aryadi, ngerti dulu tuh. Gugatannya nih gugatan, makanya pelajari dulu tuh. Bedakan mana perkara perdata, mana perkara pidana, mana perkara tata usaha negara. Harus sarjana hukum harus bisa membedakan itu tuh. Apa sih objek perkara perdata? Apa sih dasar gugatan perdata? Dan apa sih objek peradilan ini untuk pidana? Itu harus bisa dibedakan dulu. Nah, setelah bisa dibedakan, lihat itu terkait dengan kompetensi absolut tuh. Nah, seperti itu Pak Aryadi tuh. Jangan sampai nanti ketika jadi atau beracara tidak bisa membedakan mana yang seharusnya masuk pengadilan negeri, mana yang seharusnya masuk pengadilan agama, mana yang seharusnya masuk pengadilan tata usaha negara. Harus beda. Lihat lagi kompetensi absolutnya ya. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Ini Pak Aryadi dia nanya, dia juga yang jawab gitu. Seperti itu ya. Dalam satu percakapan ada pertanyaan dan juga ada jawaban ya, Pak Aryadi ya. Jagung. Itu ya. Mantap. Di mute dulu ya. Nanti bisa lagi sini nih. Ini siapa nih? Ada lagi yang ditanyakan? Jangan nanya harga bingka ya dengan saya ya. Harga bingka jangan. Ada yang ditanyakan lagi? Sebelum saya masuk ke contoh dari putusan. Pak, nanya Pak. Siapa itu? Oh, Dewi nih. Ini Dewi ini kayak grup bandnya Ahmad Dhani nih. Silakan nih, Dewi. Gini Pak, kalau misalkan nih kan yang di petun itu yang bisa digugat hanyalah orang per orang atau kayak kelompok gitu Pak. Kalau misalkan nih orang per orang atau institusi. Nah, habis itu kalau misalkan nih yang kita gugat adalah sengketa surat tanah gitu Pak. Surat tanah ada yang di perdata masalah pengukuran tanah kan bisa juga tuh kalau misalnya penggugatan tanah sertifikat. Nah, kalau misalnya sengketa sertifikatnya itu tidak sah, itu bisa digugat misalnya ada 2 gitu loh Pak. Ada dua sertifikat yang mengatasnamakan antara satu dengan satu lain, Pak. Antara satu dengan satu lain. Ada bersuara sih Din Pak Baharul. Temut dulu nih Pak Baharul nih. Ayo untuk ngomong itu aja ya, deh dibuka. Seperti itu ya. Yang jelas saya pengen konkretkan dulu, benerin dulu pertanyaan dari grup bandnya ini ya, Republik Cinta ya, Dewi ini. Kan dari Mahadewi, Dewi kan seperti itu kalau nggak salah ya. Di bawah manajemen Republik Cintanya Ahmad Dhani ini ya. Yang pertama pertanyaan Dewi kalau saya nggak keliru menangkap, itu terkait dengan subjek yang berperkara ya. Nah, subjek yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara itu sudah jelas. Penggugatnya adalah orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat pemerintahan. Itu nggak mungkin kebalik tuh. Nggak mungkin penggugat jadi tergugat, tergugat jadi penggugat. Sudah dikunci bahwa penggugatnya adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas keluarannya katun, atas suatu katun ya. Nah, tergugatnya udah nggak bisa bolak-balik tuh. Tergugatnya adalah badan atau pejabat tata usaha negara, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya masih belum menangkap arah pertanyaan dari Dewi ini. Apakah maksudnya bisakah ketika ini objeknya ini kan sama-sama ini nih, buktinya ini kan sama-sama katun nih, sertifikat hak milik, apakah bisa digugat di pengadilan negeri? Apakah bisa digugat di pengadilan tata usaha negara? Seperti itu maksudnya. Kalau misalkan sengketanya sama, kalau sertifikat sama, kalau di PN itu kan Pak sertifikatnya sama nih, kan tergantung di mana tua itu yang jadi pemiliknya kalau sertifikat. Kalau misalkan ada kesalahan dari sertifikatnya Pak gitu, dari pembuatannya. Oke, saya ini dulu ya. Yang jelas
ini kan sama-sama barang buktinya adalah sertifikat hak milik. Ini saya mute all dulu ya. Ya. Ini kan sama-sama alat buktinya adalah sama-sama alat bukti tertulis, alat bukti surat, dalam hal ini sertifikat hak milik. Itu dulu ya. Ini misalnya kalau ke pengadilan negeri kan kita pemikirannya pidana atau perdata. Nah, kalau misalnya pidana, bisa aja tuh pemalsuan dokumen. Lihat itu dulu tuh. Lihat dulu objek ini. Nah, kalau misalnya perdata, nggak mungkin kan keputusan ini apa nih, sertifikat hak milik itu wan prestasi, nggak mungkin. Kecuali dia jual beli. Nah, tapi kalau itu pasti perbuatan melawan hukum kan. Saya yakin itu tuh, gugatannya perbuatan melawan hukum. Nah, terus kalau pengadilan tata usaha negara, itu dia gugatan terhadap sertifikat hak milik dalam konteks keputusannya dianggap merugikan. Seperti itu tuh. Jadi dia bisa 3 dimensi, Bu. Tidak masalah, Bu Dewi. Tapi yang jelas alasan gugatannya apa dulu. Kalau masuk ke ranah pidana, bisa aja kan pemalsuan dokumen nih dakwaannya. Kalau masuk ke pengadilan negeri dalam konteks perdata, kalaunya dia jual beli wan prestasi, tapi kalaunya dia jual itu perbuatan melawan hukum, yang gugatan terhadap perbuatan melawan hukum pemerintah tuh. Nah, apabila dia masuk dalam ini ke peradilan tata usaha negara, dia alasan gugatannya katunnya dianggap merugikan dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bisa beda, Bu. Lihat dimensinya dulu ya. Saya jawab bisa semua tuh. Tapi lihat dulu tuh dalam konteks apa. Nah, seperti itu. Jangan seperti ini. Ini misalnya pemalsuan dokumen masuk ke pengadilan tata usaha negara. Itu bukan kompetensi absolutnya. Atau perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Itu bukan jadi kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara. Nah, sama juga seperti ini, menggugat katun dengan alasan gugatan tadi ya, alasan gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan AUPB, masuk ke ranah pengadilan negeri dalam konteks perdata atau pidana, itu nggak bisa tuh, bukan kompetensi absolut. Tapi kalau mau masuk tiga-tiganya bisa. Nih, tapi harus di ini ya, kalau masuk perdata ini lambat sih penyelesaiannya, apa pidana dulu? Pidana dulu nih, kayaknya cepet nih pidana nih. Pidana dulu deh. Oh, nanti masukkan ke ini, ke perdata. Oh, nanti baru masuk ke pengadilan tata usaha negara. Tapi jangan lupa, pengadilan tata usaha negara itu dia ada batas tenggang waktu. 90 hari kalender. Mana itu Pak Degan, mana Pak Degan? Pak Degan ada nggak? Pak Degan ya, ini Pak Degan yang nanya kemarin kan. Ada jangka waktu 90 hari kalender. Bukan hari kerja ya, 90 hari kalender. Jangan nanti asik-asik ngurus ke pidana dulu, asik-asik ngurus ke perdata dulu. Mau gugat pengadilan tata usaha negara, waktunya lewat. Kan gugatan itu kan sejak katun diterbitkan diterima kan, ada 90 hari kalender kan. Main di situ lagi tuh Bu Dewi. Jelas Bu Dewi ya? Jadi gini ya Pak, kalau misalkan kita ketun, berarti kita gugatnya dinas BPN. BPN. Nah, kita gugat mereka karena ada penggandaan. Nah, kalau penggandaan, lihat dulu tuh. Makanya lihat dulu, ini penggandaan dalam konteks pemalsuan atau penggandaan dalam konteks tindak pidana. Lihat dulu, Bu. Iya, Pak. Nah, kalau kartunnya terbitnya dalam suatu bidang tanah, kartun itu terbitnya 2, kalau Ibu mau masuk kartun, lihat dulu konteksnya ya. Apakah ini pidana atau itu gitu, atau dia perdata. Tapi saran saya, kalau misalnya Ibu jadi pengacara, tetap toh mau melakukan 3, mau masuk ke peradilan tun, perdata, pidana, kayaknya tun dulu deh. Karena tun apa? Tun itu ada tenggang waktu 90 hari kalender ya. Pidana perdata rasanya nggak ada tenggang waktu, Bu ya. Rasanya ya? Nggak ada tenggang waktu ya. Nggak ada. Langsung aja kalau misalkan kita.
Terserah dia Permohonan mau, langsung maksudnya terserah dia mau berapa hari semenjak ini kejadiannya nih, misalnya kegiatan pemalsuannya di bulan April 2020, mengajukannya di 2023 kan bisa juga kan? ya Pak. Bisa tuh. Perdata demikian juga tuh. Nah, kalau TUN kan ada 90 hari. Saat pengeluaran surat sertifikat itu berarti Pak. Iya, seperti sejak terbitnya kemudian diterima ya. Seperti itu ya. Ini Ica masuk mode capture lagi nih. Nggak bergerak mata, nggak ada kedipan matanya nih. Nah, ya kan? Langsung ini, dosa dan ini. Ini kalau kan nggak bergerak gini nih, masuk mode capture nih. Tapi kalau gini, senyum-senyum, gini, ini kan mengalir alami aja ya. Ya, tahu-tahu aja dosen ya. Nggak apa ya. Itu masih Padahal mending. yang lain banyak, Pak. Iya, masih mending Ica ya. Ada yang nggak pakai video ya. Nah, itu Pak yang bahaya, Pak. Yang nggak pakai video, nggak tampil apa segala macam, itu bahaya lagi. Harus dinaikkan ya. Kalau mau Nggak pakai video tapi ngomong ya Pak. nggak pakai ngomong kan bisa aja tuh. Kayak Dewi. Dewi ini kan. Lagi bikin Lagi. ini Pak. Tuh ada bunyi minyak goreng lagi ya, menggoreng segala macam. Mengantarakan ke Julhak ya, mengantarakan ya. Bucin. Ya. Sial ya, di mute dulu nih supaya kita nggak dengar suara gorengan minyaknya ya. Ada yang ditanyakan nih, Triamer nih ketawa lagi yang lagi LDR-annya. Ketawa lagi. Ini masuk keputusan kita ya. Masuk keputusan. Share screen, putusan, share. Nah, ini putusan ya. Ini contoh dari saya ambil, bentar, ini Bengkulu, tentang apa dulu nih? Kayaknya bukan Bengkulu deh. Saya mau ini deh. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Indonesia. Di Surabaya ya, saya ambil di kasus di Surabaya ya. Seperti itu. Stop share screen, share. Ini ya, ngelihat ya, ini ya, Pak Pendi, ini putusan Surabaya ya, SBY ya. Ini nggak Pak Pendi? Saya cek dulu tampilan saya. Ya Pak. Nah, berarti Surabaya benar ya, tadi kan sempat tampil Bengkulu ya, ini Surabaya ya. Surabaya ini kode nomornya ya, putusan nomor ini J gugatan 2018 Petun SBY Surabaya gitu ya, bukan nama presiden ya, SBY ini Surabaya ya gitu. Ini irah-irahnya ya, ini irah-irahnya, ini demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan ini dia gunanya untuk, makanya orang namanya pengadilan ya. Jadi orang ke ini tuh mencari keadilan tuh. Nah, kalau kepastian hukum carinya di aturan. Ini pengadilan tata usaha negara, enggak semua juga ya, saya angkat ya, panjang lagi ya, ini salah satu aja nih. Ini pengadilan tata usaha negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, kan ada acara singkat. Ini acara biasa telah menjatuhkan putusan di bawah dalam sengketa antara Sunnah nih, keluarga negara Indonesia, pekerjaan nih, kalau yang PNS ya, pekerjaan PNS beralamat nih, sudah tahu kan kalau hanya pekerjaan PNS nih, kira-kira bakal gugatan tentang apa nih. Seperti itu ya. Alamat di pinggiran nih, alamatnya jelas ya, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sumber Imanuddin nih. Nah, ini ya. Ini kuasa hukumnya banyak banget nih. Ini
kesemuaannya sumber laupim nih. Nanti kalian kalau di kantor advokat terserah tuh. Misalnya Hayaza Nabila Laupim. Itu bisa tuh. Nanti kan di situ kan Bawai, Ibnu Hamdan, itu aja tuh orang tuh. Ya kan, beralamat di ini terserah nih. Apakah pengen alamat sendiri atau nyewa atau apa? Tapi ada standarnya ya. Kantor advokat, kantor notaris itu ada standarnya semua. Nggak sembarangan ya. Melawan penggugat siapa nih menggugat nih? Wah, ini nggak tanggung-tanggung nih. Gubernur Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jempin Marbun SHMH, Kepala Biro Hukum. Ini sekarang Kepala Biro Hukumnya ganti ya. Kepala Biro Hukumnya dosen saya di Unair ya. Itu tuh. Beliau pindah operhang dari dosen menjadi Kepala Biro Hukum tuh, Ibu Lilik. Kemarin saya ke Surabaya minta tanda tangan beliau. Kan ujian kelayakannya dulu beliau. Sebelum beliau pindah, jadi saya minta untuk ujian tertutup bahwa ini udah benar-benar diperbaiki ke beliau. Saya samperin di kantor Biro Hukum, kantor Gubernur Jawa Timur. Tapi sebelum ini ya, sebelum Corona ya, kemarin ya. Yang sekarang ganti ya, Ibu Lilik Pujastuti itu. Dr. Lilik Pujastuti. Ibunya ya. Ini Kepala Biro Hukum. Oh, Pak Rory, kok bisa Kepala Biro Hukum? Kenapa nggak advokat? Nah, saya bilang, dalam hal dia yang ini ya, perkara-perkara berkenaan pemerintahan daerah, misalnya terkena misalnya kabupaten, itu bisa kepala bagian hukum. Nah, misalnya di provinsi bisa kepala biro hukum. Itu surat kuasa khusus ya. Tapi kalau menggunakan pengacara sendiri pun bisa ya, itu ya. Karena yang dibela kan dia dalam konteks yang tergugatnya adalah badan atau pejabat pemerintahan. Jadi bisa kepala biro hukum, bisa kepala bagian hukum, bisa jaksa dalam konteks pengacara negara. Nah, kalau advokat biasa pun bisa ya, advokat yang benar-benar advokat pun bisa ya. Seperti itu. Ini ya kepala biro hukum, ini Anom Surahno, kepala BKD bisa juga. Tapi dalam konteks ada surat kuasa ya. Nah, ini kepala bagian bantuan hukum nih. Jelas lah, nggak mungkin kan BKD ditinggal kan. Nah, ini kepala bidang ini nih, pemirsa pada BKD bisa, kepala sub litigasi bisa, Dr. Muhammad Rizky, ini lulusan Unair juga nih, pas sub non litigasi bisa, Kholik Hidayat, nah ini bisa semua nih. Jadi ada surat kuasa khusus, ada pula SK ya, ada pula SK tuh. Biasanya kalau ini nih ada SK menunjuk dalam perkara ini selain dari kuasa khusus ya. Tapi kita skip ya, kita skip. Mau menggunakan advokat pun bisa juga ya, seperti itu nih. Tapi kalau di luar perkara itu bisa itu ya. Ini Pengadilan Tata Usaha Negara telah membaca penetapan ketua pengadilan nih. Ini panjang lagi ya, saya ini ya. Ini objeknya gugatan. Objek gugatannya ini tentang duduk sengketa ya, menimbang. Ini objek gugatannya apa? Ini gara-gara SK kepegawaian nih, keputusan Gubernur Jawa Timur nomor sekian tahun sekian tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Jangan lupa pemberhentian tidak dengan hormat berarti nggak dapat uang pensiunan tuh, seperti itu tuh. Ini kan objek gugatan, rugi nih ya kan? Pemberhentian tidak dengan hormat nih. Belum lagi kalau misalnya ikut seleksi ini, ikut seleksi itu. Kan biasanya misalnya ikut seleksi direksi bank. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat. Kan seperti itu tuh syaratnya. Mau ikut seleksi direktur ini, mau ikut seleksi hakim agung. Ini, anggota itu. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat. Itu ya, tidak dengan hormat ya. Betapa konsekuensinya besar pemberhentian tidak dengan hormat itu ya. Ini dia bicara kompetensi dulu nih. Nah, oke lah, kompetensi clear lah. Ini unsur-unsurnya konkret, individual, final, menurut saya udah clear. Sengketa kepegawaian ya, sengketa kepegawaian termasuk sengketa tun. Ini kepentingan hak penggugat bahwa dikarenakan adanya SK dari Gubernur Jatim ini, atas nama yang bersangkutan sebagai PNS, mengajukan gugatan akuo ya, yang menjadi kewenangan, kemudian secara kerugian faktual nih, setelah adanya objek gugatannya, penggugat tidak lagi nih
Aduh rugi. Sebagai PNS kan kalaunya digugat, berarti kan dia nggak dapat gaji lagi kan? Nggak dapat gaji, nggak dapat tunjangan, nggak dapat uang lauk, kemudian nggak dapat tunjangan ini ya, tunjangan hari raya nggak dapat gitu. Kan banyak konsekuensinya. Mana kreditan banyak lagi kan? Seperti itu tuh. Bahwa penggugat telah hilang mata pencaharian dan pendapatnya nih. Kemudian dengan adanya ini mempengaruhi perekonomian penggugat dan keluarga. Keluarga nih yang kreditan, yang apa segala macam, belum susu anak, ya kan? Kalau dia punya anak kecil, belum lagi pendidikan anak, itu ya, diannya tunjangan dan pensiunan. Nah, saya bilang apa? Pensiunan kan? Ada pensiunan nih. Seperti ini dapat mengajukan, ini oke, tenggang waktunya 90 hari, jangan lupa 90 hari di sini ada 90 hari kalender. Bukan yang kemarin, yang 10 hari kerja dalam hal yang Perma 8 tahun 2017 tadi ya. Nah, bahwa penggugat menerima pemberitahuan informasi tentang adanya ini, oke, nggak perlu saya bahas. Hal-hal yang jadi dasar alasan itu tercermin ya. Ini dasar gugatannya katun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan AUPB. Saya singkat-singkat aja ya. Ini banyak nih kalau saya baca nih kan, penggugat menerima surat. Nanti saya kirim aja deh. Ya, bahwa penggugat tidak dipanggil secara tertulis oleh BKD. Nah, yang penting ya, jadi sebagai sarjana hukum, yang penting itu tidak hanya mempelajari diktum putusannya ya, putusan dari PT UN, tapi juga yang penting adalah pertimbangan hakim. Kita lihat di pertimbangan hakim ya. Tolong di mute ya, itu ada suara angin-angin ya, supaya tidak mengganggu pendengaran yang lain ya. Di mute. Ini asas proporsionalitas, saya rasa tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya. Kita lihat pertimbangan hakim, eksepsi penggugat bukanlah pihak dalam pokok perkara. Panjang ya putusannya ya. Ini petitum yang diminta, ini petitum ya. Yang mintanya apa nih? Menolak gugatan, ini petitum hasilnya ya, putusannya ya. Pertimbangan hukum, karena saya pengen lihat pertimbangan hukumnya tuh. Kontrol F aja deh. Nah, ini tentang pertimbangan hukum ya. Ini tentang pertimbangan hukum dari majelis hakim, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah SK tadi, kemudian menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa adalah katun SK tadi, menyatakan bahwa penggugat, ini kronologinya dulu ya, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tanggal 16 Agustus 2018 yang diterima penggugat, 1 Oktober 2018 menyatakan bahwa penggugat pada tahun 2018, jangan lupa, ini ada kejadian, tidak hanya melihat kejadian dari keputusan itu. Lihat sih apa sih pertimbangan keputusan itu jatuh. Ternyata penggugat telah dijatuhi pidana selama 1 tahun dengan denda 50 juta rupiah karena melakukan tipikor. Yang sesuai dengan putusan PN Surabaya. Ini berhubungan aja nih. PN Surabaya nomor sekian tanggal sekian, penggugat hanya menjalani hukuman 9 bulan karena dikarenakan potongan masa tahanan 3 bulan. Baca lagi nih pertimbangan hukumnya. Makanya saya bilang, kalau ada kasus, lihat pertimbangan hukumnya tuh. Jangan lihat putusan itu dikabulkan atau tidak dikabulkan, ditolak atau dinyatakan gugur. Tidak hanya itu tuh. Lihat pertimbangannya dulu. Jadi kita tahu nih benar atau enggak nih. Kan dalam kajian akademis itu pertimbangan hukum disebut dengan ratio decidendi. Kalau pertimbangan pembuatan undang-undang disebut dengan ratio legis. Bahwa setelah penggugat menjalani, berarti Pak Rory, ini bicara pidana dong. Nggak bicara tata usaha negara. Ya, ini kan bicara tata usaha negara, tapi munculnya SK itu kan ada kejadian yang mendahului dalam konteks pidana. Misalnya kayak Pak Pendi, berarti ngangkat skripsi saya ini tentang tata negara dong Pak Rory, bukan tentang perdata. Iya, betul. Cuma kan tata negaranya, kan pemerintah nih, dia ngatur perdata, masalah mengenai misalnya ketenaga kerjaan.
Nggak mungkin kan nggak diatur dalam undang-undang, tapi yang diatur adalah dalam konteks keperdataan ketenaga kerjaannya. Bahwa setelah penggugat menjalani hukuman, penggugat bekerja kembali ini setelah menjalani hukuman ini kan tahun 2018 dijatuhi hukuman nih. Nah, kemudian dia udah 9 bulan, 3 bulan, kemudian selesai kan dari masa tahanan, kerja lagi nih sebagai staf pada bagian, dia balik lagi kerja santai gitu kan. Kerja mulai 2 Juli sampai awal bulan Oktober 2018 sampai surat tadi terbit ya. Dia kerja lagi. Nah, bahwa setelah penggugat kemudian tiba-tiba keluar SK itu tidak hormat apa segala macam nih. Nah, tapi penggugat nih ada proses lagi. Dia ada yang namanya prosedur keberatan banding administrasi kan ditempuh tuh. Udah langsung gugat itu ya. Kemudian merupanya mengirimkan surat permohonan dan keadilan bantuan pengaktifan aparatur sipil negara kepada ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ya. Jangan lupa tuh. Sekarang ada ketua Komisi Aparatur Sipil Negara. Lihat undang-undang ASN tuh. Nah, ini. Kemudian bahwa pada tanggal 22 November 2018 keluar surat dari ketua Komisi ASN menyampaikan bahwa pemberhentian penggugat sebagai ASN itu 2 ya. Ada ASN PNS, ada ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tipikor. Nah, lihat PD berasal dari kata video, lihat ya. Lihat pasal PD pasal 75, 76, 77 dan 78. Dan peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa atas pemerintahan bahwa terbitnya katun tentang tidak dengan hormat pemberhentian itu sebagai PNS bukan berdasarkan usul ini ya, tapi karena memang dasar ini ya. Nanti lihat lagi tuh apa sekarang. Sama nggak tipikor dengan kasus-kasus ini yang lain tuh. Kita lihat pasalnya ya, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Kemudian menimbang bahwa berdasarkan ini sengketa tidak melanggar, berarti benar aja tuh. Kalau seseorang dinyatakan pelanggaran tipikor, dihukum, tidak peduli dakwaannya seperti apa, hukumannya apa, ketika dia dinyatakan dia tipikor, langsung aja tuh diberhentikan. Nimbang oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan ditolak, berdasarkan ini, kepada penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Tapi yang penting ini ya, ini lihat nih, pasal 75 ini nih ya, lihat tuh, ini pasal 87 angka 4 Undang-Undang ASN nih, langsung aja diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan. Dia hukumannya berapa lama, dakwaannya berapa lama, tapi ketika dia berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dijatuhi hukuman penjara kurungan, dia diberhentikan dengan tidak hormatnya. Seperti itu. Baru putusannya, kita lihat putusan ini pertimbangannya ya. Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Tapi jangan lupa, dalam pokok perkara sengketa menghukum penggugat untuk seluruhnya. Itu ya. Tidak diterima ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rory. Ya, silakan Pak Apip. Saya mute dulu semuanya dulu ya. Ya, terus unmute Pak Amrip. Ya, silakan Pak Apip. Setelah saya lihat apa yang Bapak sampaikan tadi berkaitan dengan pemberhentian ASN yang di daerah Jawa Tengah ini. Jawa Timur. Jawa Timur ya? Ya, Jawa Timur. Ini ada. Nah, ini kalaunya pemakaian toga, kalian harus tahu beda-beda toga masing-masing hakim ya. Ada bedanya. Toga hakim pengadilan negeri, toga hakim pengadilan agama, toga hakim pengadilan tata usaha negara, kemudian toga Mahkamah Agung, toga Mahkamah Konstitusi itu beda ya. Nah, khusus di lingkup Mahkamah Agung itu ada keputusan Ketua Mahkamah Agungnya ya tentang pemakaian toga. Nah, kalaunya hakim pengadilan tata usaha negara itu toganya ini ya, biru langit ya. Nah, kalaunya kalian kan sudah ikut peradilan semu kan, pasti warna merah kan? Saat itu warna merah. Nah, warna merah itu pengadilan negeri tuh. Nah, kalaunya warna hijau, pengadilan agama. Ini kalau pengadilan tata usaha negara ini nih. Dia mirip tapi beda ya, hitam biru ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Bisa pakai peci, bisa pakai tidak pakai peci. Ini di majelis hakimnya.
Majelis Hakim. Nah, ini beda-bedanya ya. Nah, ini kalau mau beli ada nih alamat tokonya. Boleh ya. Semestinya kita ini ya beracara di ruang peradilan, dan saya tuh sebenarnya andai kata tidak ada corona ini, saya pengennya nambah fitur kita tuh. Tapi pakai uang kampus lah, nggak pakai uang kalian ya, uang kampus. Nah, ini nih. Nah, ini pengadilan agama hijau, pengadilan negeri merah, ini nih. Jadi sidangnya kalian nggak pakai yang warna merah, pakainya warna ini. Warna biru muda ini nih, warna biru. Nah, ini Mahkamah Konstitusi ini. Beda dengan pengadilan negeri. Nah, kalaunya hakim Mahkamah Konstitusi merah ya. Merah, basicnya merah, ininya hitam. Nah, kalau pengadilan negeri kan basicnya hitam, ininya merah. Kalau konstitusi ini nih. Beda ya, udah tahu bedanya ya. Ini ketua-ketua Mahkamah Agung dari masa ke masa. Ini yang baru ya, ketua Mahkamah Agung yang baru, mengganti Pak Muhammad Hatta Ali, Pak Sarifudin. Nah, ini Mahkamah Agung ini ya, pakaiannya ini ya. Warna, harus tahu baju-bajunya tuh. Ini channel YouTube. Ini channel YouTube. Kalau kalian mau ngelihat sidang-sidang ya, ngeliat sidang-sidang. Kan kalian mesti tahu idealnya kan kalian sidang nih, peradilan semu. Tapi kan nggak jadi nih gara-gara corona. Jadi ini channel YouTube rekomendasi saya kalau kalian mau pengen lihat sidang-sidang. Nah, ini suasana sidang ya. Suasana sidang, ini majelis hakim. Ini penggugat sebelah kiri, tergugat sebelah kanan, ini panitra. Nah, idealnya kita bersidang tuh. Ada yang jadi majelis hakim, ada yang jadi panitra, ada yang penggugat beserta kuasanya, tergugat beserta kuasanya, ada tukang sumpah, ada saksi-saksi, ini ada yang jadi penonton. Tapi sayang sekali yang jadi penonton ya. Enak banget jadi penonton, santai duduk aja. Ini ya, suasana di ruang sidang ya. Idealnya hakim itu pun nggak sama masuknya, dia ada pintu sendiri tuh. Ada pintu sendiri supaya untuk mencegah takut dikira apa segala macam. Nah, ini ya suasana ruang sidang. Merah putih, perhatikan kalian, ini bendera merah putih, ini bendera justisial nih, pengadilan. Ada maksudnya semua. Ini pun posisinya harus lebih tinggi ya. Kan itu kalau kalian lihat ruang peradilan semu kita, itu dia tinggi kan. Ruang majelis hakimnya itu, meja majelis hakimnya tinggi itu. Supaya apa? Supaya menambah wibawa. Ini kalau kita lihat dia tinggi nih. Nah, di bawah ini dia tinggi, nggak sama rata. Supaya ada ini ya, memancarkan wibawa pengadilan tuh. Jadi ada maksudnya ada semua nih, tinggi, ada bendera merah putih, bendera pengadilan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum saya akhiri, ini ya. Pak Aryadi mana? Pak Aryadi ini sudah ini nih. Sudah siap-siap mau buka puasa nih. Tanyakan sebelum saya akhiri. Oke, karena tidak ada pertanyaan, jadi saya akhiri. Silahkan bersiap-siap untuk buka puasa, nanti bahan saya share ya. Oke, itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Memang perkuliahan saya jauh daripada sempurna. Tapi seperti yang saya sampaikan, kalau tidak bisa 100%, jangan tinggalkan 100%. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Selamat sore, selamat berbuka.